warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi, Eskripnus M Biomed. Nomor NIDN saya 0708048102. Saya saat ini adalah dosen pengajar sarjana keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribuana Tunggadewi. Bidang keahlian saya adalah Departemen Keperawatan Dasar. Salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah Keterampilan Dasar Keperawatan dengan kode MK 2302. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh semester 2. Bobot mata kuliah ini 3 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Oke, untuk deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang keterampilan prosedur secara ilmiah yang meliputi tanda-tanda vital, pengkajian, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian infeksi, pencegahan infeksi, safe patient handling, kemudian ada medikasi oral, parenteral, suppositoria, dan topikal. Kemudian ditutup dengan materi tentang perawatan luka sederhana. Izinkan untuk capaian mata kuliah ini ada 4. Nah, bisa dilihat dari sebelah. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4 hal yang meliputi 1. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara komprehensif yang meliputi tanda-tanda vital, kemudian pengkajian, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan fisik. Kemudian untuk mampu menjelaskan prinsip dan prosedur untuk pencegahan infeksi gitu ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan medikasi oral, parenteral, kemudian topikal dan suppositoria. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan perawatan luka sederhana. Untuk perkuliahan ini ditempuh dalam waktu 16 kali pertemuan yang meliputi UTS dan UAS. Untuk materi pembelajarannya yang pertama adalah konsep dasar keperawatan, kemudian pengukuran tanda-tanda vital, pemeriksaan pengkajian, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Kemudian ada medikasi oral, parenteral, topikal, dan suppositoria. Kemudian akan belajar juga tentang pencegahan infeksi nosokomial, safe patient handling. Dan ada tentang materi konsep rawat luka dan ditutup dengan prosedur rawat luka sederhana. Nah, untuk materi sumber referensi yang digunakan, salah satunya buku yang utama adalah standar operasional, yaitu prosedur penyedia PPNI, kemudian Fundamental of Nursing, buku 3S, ya, SLKI, SDKI, dan SIKI, dan beberapa referensi lainnya. Kemudian ada juga referensi yang menggunakan jurnal dari dosen, salah satunya adalah jurnal saya tentang pemeriksaan laboratorium SGOT dan SGPT yang diterbitkan tahun 2024. Dan juga ada pengabdian masyarakat tentang screening PTM begitu. Untuk asesmen dari penugas penilaian mahasiswa meliputi UTS dan UAS masing-masing 20%, kemudian kuis 10%, kemudian partisipasi aktif 30%, dan penugasan 20%. Nah, jadi selama proses interaktif ya dalam pembelajaran kita menggunakan metode
DEI, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu pada saat pemberian materi di kelas gitu, kita menyampaikannya melalui PowerPoint. Kemudian ada beberapa materi pembelajaran video ya yang kita unggah dalam WORK maupun beberapa file deskriptif dalam grup WORK. Nah, untuk interaction bersama mahasiswa, kita menggunakan interaksi yang dua arah. Jadi untuk ada feedbacknya untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran kita. Jadi ada diskusi, kemudian feedback setelah ada menyaksikan beberapa video pembelajaran termasuk itu. Kemudian untuk assessment-nya sudah disediakan secara lengkap di dalam lembar form penilaian di dalam RPS gitu. Untuk tim pengajar kami, karena ini tim teaching, jadi saya sendiri dibantu dengan Bapak Erik dan Bapak Ari Jeffrey dan Bapak Metrik. Demikian kita akan saksikan cuplikan video tentang pembelajaran tema ke-6 berupa persiapan dan pemeriksaan penunjang. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat luar biasa. Ya, Bob. Sehat luar biasa. Oke. Teman-teman, hari ini kita ketemu lagi pada materi pemeriksaan Pemeriksaan penunjang. ya, persiapan pasien dan prosedur. Pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan penunjang. Oke. Sebelumnya kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Berdoa, silakan. Kita nonton video dulu ya. Iya, Ibu. Ya, tambah fokus. Teman-teman, kita lihat videonya dulu ya. Even brave warriors would hesitate to climb it. Ya. Oke, teman-teman, tadi kita ada lihat videonya bersama-sama ya. Oke. Gimana? Ada yang mau berkomentar apa manfaatnya dari video kata tadi? Motivasi dari saya yang saya ambil dari video itu, Ya. jadilah tuli di saat semua orang meragukan impianmu. Fokuslah pada langkahmu, jangan pernah mendengar bising di sekitar. Ya, jadi dalam kondisi apapun, mau badai hujan gitu ya, ada saatnya kuliah, kalian datang nggak kira-kira? Datang. Gitu ya? Ya, Bu. Ada yang bilang, kapan sih kuliah, mau dapat apa? Tetap kuliah nggak? Tetap. Oke. Mau capek-capek ngantuk? Datang. Oke, semangat. Terus. Baik, tadi kita udah lihat beberapa video motivasi. Sekarang kita harus sebelum masuk ke materi hari ini, ya, materi hari ini adalah apa, teman-teman? Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang. Nah, sebelum untuk masuk materi pemeriksaan penunjang, kita review dulu ya materi yang sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, ya. Apa nih, Kita belajar tentang pemeriksaan fisik, itu ada IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Good. Ya. Jadi dari pemeriksaan fisik kemarin ya, kita udah belajar berbagai macam hal untuk bisa mendeteksi dari beberapa kelainan dalam tubuh. Baik, hari ini kita kan pemeriksaan penunjang ya. Kira-kira apa hubungannya? Ya, hubungannya dari materi kemarin pemeriksaan fisik, sekarang hari ini pemeriksaan penunjang. Apa? Saya, Bu. Ya. Nah, jadi pemeriksaan penunjang ini bisa memperkuat pemeriksaan fisik, Bu. Seperti itu. Nah, sabar. Tanpa. Tarik nafas dulu.
Jadi hubungan pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang, ya kan? Pemeriksaan fisik ini kan sebuah pemeriksaan yang kita lakukan, Bu, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, pemeriksaan ini tidak akan kuat, Bu, kalau dia hanya dilakukan pemeriksaan fisik saja, sehingga dibutuhkan pemeriksaan penunjang untuk memperkuat diagnosa penyakit orang tersebut. Misalkan kalau orang BM tuh gejala fisiknya apa ya? Kira-kira sering haus misalkan. Ya. Kemudian berarti kita untuk pemeriksaan lab apa gitu? Gula darah. Jadi gula darahnya yang meningkat ya, kita pemeriksaan lab. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi hari ini ya. Materi hari ini adalah pemeriksaan persiapan pasien dari prosedur pemeriksaan penunjang darah. Oke, pemeriksaan penunjang darah. Sudah ada teman-teman yang sudah pernah pergi ke lab untuk memeriksa darahnya? Mungkin ada pernah pengalaman? Saya Bu, Iya. nganter sih. Nganter tuh aja ya, jadi nggak tahu ya Sampel darah bagiannya pasien. bersiapnya apa, bawa. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi materi hari ini tujuannya adalah kenapa penting ya pemeriksaan darah, pemeriksaan urin ya. Kalau dari lengkap di sini ada pemeriksaan darah saja ya. Jadi nomor satu adalah tujuannya agar satu hasilnya valid gitu ya. Kalau tidak valid bagaimana? Bisa salah diagnosa. Iya, jadi kalau salah ya sampai pemeriksaan darah tuh misalkan darahnya yang diperiksa pemeriksaan darah ternyata darah yang diambil salah tempatnya misalkan gitu ya. Jadi hasilnya pun juga tidak akan valid gitu ya. Maka persiapan yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil lab yang tidak valid, merujuk pada diagnosis yang salah. Tadi kan temanya persiapan. Ya. Apalagi yang fatal sampai salah pasiennya. Wah. Ya, siapa yang diperiksa, siapa yang harusnya diperiksa gitu ya. Yang kedua adalah faktor pra-analitik ya. Jadi ketika mau melakukan pemeriksaan darah, contohnya pemeriksaan glukosa gitu ya. Nah, kita harus tahu makanan-makanan apa atau persiapan puasanya gitu ya yang harus diperhatikan. Contohnya pada pemeriksaan kolostomi misalnya ya. Apa itu pemeriksaan kolostomi? Kamera yang dimasukkan ke dalam Khusus. ya, ada kolon ya. Ada kolon. Nah, maka itu nanti akan makanannya pun yang nggak boleh untuk yang bisa membuat kotor di dalam usus gitu ya. Aktivitas fisik ya, jadi olahraga juga akan menentukan ya untuk pengambilan pasien dalam pemeriksaan. Nah, obat-obatan juga begitu ya. Obat apa saja yang berpengaruh terhadap misalkan mau diperiksa tentang darah, kebobolan darahnya, ternyata dia mengkonsumsi obat untuk pengenceran darah, yaitu tentunya nggak valid ya. Kemudian kadar zat juga yang dalam kandungan makanan itu yang ketiga adalah reproduksibilitas, yaitu standar pasien yang memastikan kehandalan antar pasien. Bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi kita lihat videonya ya. Siapa? Lagu-lagu. Waktu pengambilan pada pagi hari. Pemeriksaan yang memerlukan puasa. Glukosa darah puasa 10 sampai. Gitu ya. Apa yang bisa diambil dari video tersebut? Ya? Ini tadi pemeriksaan apa nih? Pemeriksaan glukosa darah. Oh, lewat diambil lewat. Vena apa teman-teman? Dialis. Oke. Terus tadi pemeriksaannya untuk macam-macamnya kan ada tadi ada kimia darah ya, ada ginjal, ada hepat. Oke. Kalau yang di hepat yang dilihat apa aja? Ada SGOT. SGOT. Oke, SGOT dan SGT. Oke, lanjut. Video sudah, berarti kita selanjutnya game ya, biar nggak bosan ya. Ya, Bu. Oke, kita akan sambil
sambil refreshing dulu. Kita tebak gambar ya. Ayo, siapa yang bisa jawab gambar A itu apa? Iya, Fancy apa? Gambar A itu tabung sampel darah, Bu. Oke, sip. Lanjut. Yang gambar B, siapa bisa? Tabung sama urin. Ayo, isinya bener. Tabung sampel urin. Gambar C, apa? Ya. Hematologi analyzer untuk menganalisis darah. Sip, mantap. Sekarang yang gambar D, siapa bisa? Iya, Dita apa? Gambar D itu sentrifuge. Sentrifuge ya. Iya. Untuk Memisahkan darah. iya, memisahkan darah. Yang E terakhir, siapa bisa? Ya. Rakus untuk Cek asam basa. ya. Sip. Baik. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang pemeriksaan kinerja, sudah game, ya. Lanjut kita untuk menunjang dari materi hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok gitu ya. Oke. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Saya bagi di sini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Nah, masing-masing guru kita udah bagikan satu jurnal ya. Jurnal dari penelitian Gunung Hitam bersama tim ya, ada Pak Supriyadi, Pak Erik, Bu Rona, Bu Leni, begitu ya. Nah, itu nanti teman-teman diskusikan ya. Di situ ada lembar kerja dan pertanyaan. Nah, nanti diberi waktu 20 menit ya untuk mengerjakan lembar kerja. Oke, silakan mengerjakan. Ya, kira-kira ada itu kendala, Ninda? Aman nih, Bu. Aman ya, bisa dikerjakan ya. Bisa, Ibu. Oke, 20 menit sudah berlalu teman-teman. Sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke presentasi ya. Untuk pertama kelompok 1, silakan Ninda. Oke, jadi baik teman-teman, kami dari kelompok 1, saya Ninda dan Saya Devi. jadi kami dapat kasus 1 itu tentang pasien diabetes mellitus. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan langsung terjawab di pertanyaannya ya. Devi akan menjawab nomor 1 dan 2. Oke, baik. Berdasarkan dari kasus Nyonya A 52 tahun datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Nah, dari pertanyaan di sini, apakah persiapan pasien sudah sesuai untuk pemeriksaan gula darah? Nah, jawabannya ya, pasien telah melakukan persiapan puasa sejak malam karena pasien hanya mengonsumsi air putih. Yang kedua, bagaimana interpretasi hasil glukosa 156 mg per desiliter? Nah, jawabannya hasil 156 mg per desiliter di atas nilai rujukan dan berdasarkan materi slide 4 tadi, nilai lebih besar 126 mg per desiliter mengarah pada diabetes mellitus. Namun diagnosis klinis tetap memerlukan konfirmasi dan evaluasi sesuai pedoman klinis. Oke, baik. Pertanyaan 1, 2 ya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Jadi nomor 3 itu pertanyaannya, apa prosedur yang dilakukan perawat dalam pemeriksaan gula darah kapiler? Nah, jadi di sini persiapan yang harus dilakukan, pertama perawat harus identifikasi dulu pasiennya siapa. Di sini adalah Nyonya A 52 tahun. Setelah itu kita jangan lupa cuci tangan, lalu kita persiapkan alat-alat. Nah, alat yang diperlukan itu ada glukometer, ada stripnya, ada lancetnya, ada lancingnya juga, ada safety box juga, handscoon. Nah, setelah itu kita mulai pengambilan darahnya. Pengambilannya itu di ujung jari ya, karena ini pengambilan darah kapiler. Nah, setelah darahnya sudah ditusuk nih pakai lancet steril, lalu didekatkan ke stripnya. Jadi nanti kita tunggu beberapa detik, lalu muncul hasilnya, lalu kita interpretasi. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, apa kaitan hasil pemeriksaan dengan penelitian dari jurnal kami ya, punya Supriyadi dan Dewi 2022. Nah, jadi kalau di kasusnya ini ya, ini sama-sama terkait pasien diabetes yang dimana memiliki gula darah dan LDL yang sama-sama tidak normal. Di sini
tidak terbukti signifikan. Jadi tidak bisa dinilai sendiri saja kayak tadi kata Devi ya, tidak bisa langsung ditegakkan diagnosa dia diabetes mellitus. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan ini adalah ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih. 125 ya, itu tadi 126. Itu tadi dari 126 itu termasuk kategori gula darah yang stabil. Itu dia gula darah sewaktu loh. Itu masih normal atau tidak? Ya. Masih normal ya? Ya. Kalau yang mungkin di normalnya untuk gula darah puasa, gula darah sewaktu adalah 200 ya, di atas 200 dianggap ya tinggi atau hiperglikemi. Oke. Ya, siap. Oke, kita pretest post test dulu ya. Ya, Ibu, post test dulu ya. Saya tayangkan ya hasilnya. Oke, beneran ya untuk motivasi maksudnya ya. Oke, ya silakan dikerjakan. Nanti akan muncul namanya siapa yang dapat skor yang tertinggi. Oke. Oke teman-teman, semua proses pembelajaran sudah selesai. Terima kasih hari ini ya. Tetap semangat belajar ya. Ya, jadi ilmu yang diberikan akan bermanfaat jika langsung apalagi diterapkan gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah disaksikan tentang video pembelajaran. Terima kasih atas atensinya. Semoga video tadi memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.